nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya pada channel ini. Kalau bermanfaat renungan ini, terima kasih berkenan membagikan pada orang lain. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang karena firman Tuhan yang kita wartakan. Injil hari ini kalau mau kita baca itu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Saya akan langsung membacakan bagian terakhir dari Injil itu. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Menurut hemat saya, bagian terakhir Injil hari ini relevan ya, dengan kehidupan kita. Karena apa? Setiap utusan diutus oleh Yesus. Sehingga kalau kita menerima sang utusan, siapapun juga, suster, bruder, dosen, rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, ya siapapun, tidak pandang bulu jabatannya. Kalau dia datang menyampaikan hal baik kepadaku, aku harus berani melihat dia, menerima dia sebagai utusan. Kalau kita menerima sang utusan, kalau kita menerima dia, kita tidak hanya menerima dia semata-mata, tetapi menerima yang mengutus dia. Sabda Yesus menegaskan itu pada hari ini. Barang siapa menerima yang kuutus, dia menerima aku. Bahkan juga menerima dia yang mengutus aku. Siapa? Bapa. Ada rentetan di sini, menerima yang diutus, menerima juga yang mengutus, dan menerima yang mengutus. Kalau dalam konteks Injil hari ini berarti menerima Yesus yang mengutus para muridnya. Ketika kita menerima para murid, kita menerima Yesus. Ketika kita menerima para murid dan ketika kita menerima Yesus, menerima Bapa yang mengutus Kristus. Sahabat yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari kadang-kadang kita tergoda ya, untuk pilih-pilih dalam menerima utusan. Contoh nih, waktu saya tugas di paroki, masih ada telepon rumah yang, telepon pastoran yang sering berdering. Ketika saya angkat, ada yang tanya di seberang sana, "Halo, selamat siang." Saya biasanya jawab dengan sambil selamat siang, sehingga yang menerima itu tidak tahu bahwa yang menerima saya. Ternyata apa? Di seberang sana bertanya, "Romo Budi, misa jam berapa?" Lalu saya tanya, "Memang kenapa kalau Romo Budi misa?" "Ya, kita mau ikut misa yang Romo Budi pimpin, yang persembahkan." Lalu saya tanya, "Memang kenapa?" "Ya kalau khotbah lucu," katanya, "menarik, hidup. Dulu begitu. Sekarang sudah serius banget, jarang dagel ya, tidak melucu. Ya, memang saya punya pengalaman-pengalaman konkret yang lucu-lucu. Lucu karena apa? Konyol menyangkut diri saya, bukan menyangkut orang lain. Itu sudah saya bukukan dalam 3 seri. Untung hidup itu lucu dan indah, untung hidup itu rahmat, untung hidup itu perutusan. Lalu belakangan ini saya beri judul
Timin, ya, ada Timin, serial Timin, kisah-kisah unik yang bisa membuat kita tertawa memang saat membaca dan merenungkannya. Dan ketika itu saya pakai sebagai contoh di dalam homili, lalu dipandang sebagai hal yang menarik. Ya, terima kasih seperti itu. Tapi saya ketika mendengar ada penelpon seperti itu, apa reaksi saya, sahabat yang terkasih? Saya katakan, waduh maaf saya nggak tahu. Bohong. Saya mau melatih, mendidik supaya umat tidak bersikap pilih kasih. Pilih-pilih siapa romonya gitu ya. Ya itu bisa dianggap wajar tetapi juga bisa dianggap tidak wajar sebagai murid Kristus. Berdasarkan Injil pada hari ini kita mestinya menerima siapa saja. Sebab apapun yang kita lakukan terhadap utusan Tuhan tidak kita tujukan pada yang bersangkutan tetapi kepada Tuhan sendiri. Kemarin pengalaman waktu saya berkeliling di kampus untuk berdoa dan memberkati gedung-gedung dari ujung ke ujung. Di salah satu gedung, saya lihat di ruangan itu, meskipun tidak ada orang lain yang datang ke kampus untuk beraktivitas, tetapi saya lihat ada seorang ibu yang dengan tekun sedang mengerjakan tugasnya karena memang menyangkut banyak orang, dosen, tendik, karyawan, pihak-pihak lain yang disebut vendor-vendor gitu ya, yang tidak bisa dikerjakan di rumah, harus dikerjakan di situ. Saya menyapa beliau, luar biasa beliau. Saya melambaikan tangan saya dan kemudian menyapa. Lalu apa yang terjadi? Beliau memberikan kepada saya minyak, minyak gosok yang terbuat dari rempah-rempah produksi dari Bali. Gak usah saya sebut mereknya, nanti dikira iklan. Beliau memberikan itu sambil mengatakan, Romo, ini dipakai, Romo berkeliling, pasti capek kakinya. Kampus kita luas. Silahkan nanti digosok dengan minyak ini. Sahabat yang terkasih, apa yang dilakukan ibu itu tidak hanya dilakukan kepada saya, tetapi dilakukan kepada Kristus yang mengutus saya sebagai imamnya tentu. Maka disinilah kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Barang siapa menerima orang yang kutus, dia menerima aku. Hal yang sama ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang lain, kalau sabda ini kita hubungkan dengan Injil Matius bab 25, Yesus kan bersabda, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi minum. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu membesuk aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Apapun yang kamu lakukan untuk bahkan saudaramu yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Nah, sabda Yesus hari ini bisa kita tempatkan di situ. Memang pertama-tama Yesus bicara tentang para muridnya, meneguhkan para muridnya, menguatkan para muridnya. Kamu jangan takut, apapun yang akan kamu alami, aku bersamamu. Karena kalau kamu diterima, bukan kamu yang diterima tetapi aku. Kalau kamu ditolak, bukan kamu yang ditolak tetapi aku. Ibaratnya begitu. Setara dengan sabda Yesus dari Injil Matius, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu atau saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan sebaliknya, apa yang tidak kamu lakukan terhadap mereka, juga tidak kamu lakukan terhadap aku. Sahabat yang terkasih, poin itu yang mari kita renungkan pada hari ini. Menarik,
Kita bisa berbagi berkat pada siapa saja. Apapun yang kita lakukan untuk siapapun, itu kita lakukan untuk Tuhan sendiri yang mengutus kita. Semoga kita tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat dalam melayani umat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun berada. Ibu Maria melindungi dan mendoakan. Bapak Yusuf merestui kita. Mari kita saling mendoakan. Semoga para sahabat dan seluruh anggota keluarga dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam